Halo semuanya, di video kali ini aku mau bahas terkait sebuah fenomena pendidikan yang sebenarnya dekat banget dengan kita pada kehidupan sehari-hari, tetapi sering dianggap aja oleh banyak sekali orang. Padahal kalau dipikir-pikir lebih dalam, fenomena ini punya pengaruh yang cukup besar terhadap kehidupan banyak sekali siswa. Fenomena yang ingin aku bahas pada kesempatan kali ini adalah terkait perbedaan antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Kalau dengar topik ini, mungkin sebagian orang langsung berpikir kalau misalnya pembahasan ini hanya soal fasilitas atau biaya sekolah. Tetapi lebih daripada itu, dampaknya jauh lebih luas. Aku pribadi merasa bahwa setiap siswa memang memiliki kesempatan yang sama saat sekolah. Sama-sama datang untuk belajar, memakai seragam, mengikuti ujian, dan juga mengerjakan tugas, serta mengajar masa depan. Tetapi realitanya, pengalaman yang dirasakan setiap siswa itu sangatlah berbeda. Ada siswa yang merasa sekolah menjadi tempat yang nyaman untuk mereka berkembang, mereka punya lingkungan yang mendukung, fasilitas yang lengkap, guru yang perhatian, dan juga kesempatan untuk mencoba banyak hal baru. Tapi di kondisi yang lain, ada juga siswa yang harus belajar dengan kondisi yang jauh berbeda. Ada yang ruang kelasnya kurang nyaman, jumlah siswanya terlalu banyak, fasilitasnya terbatas, bahkan ada yang harus berjuang untuk bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Padahal mereka sama-sama punya mimpi yang sama-sama mau berhasil, dan sama-sama ingin mendapatkan pendidikan yang layak. Dari situ aku jadi berpikir, apakah pendidikan yang saat ini sudah memberikan kesempatan yang sama untuk semua pihak, atau sebenarnya sejak berada di bangku sekolah, perbedaan itu sudah mulai terlihat dan mulai dirasakan oleh setiap siswa. Untuk lebih lengkapnya, yuk kita bahas bareng-bareng. Kalau kita coba lihat dari sudut pandang sosiologi, fenomena ini sebenarnya berkaitan dengan yang disebut sebagai ketimpangan sosial dalam pendidikan. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat untuk menyamakan kesempatan, justru seringkali mencerminkan kondisi sosial yang ada di masyarakat. Anak-anak yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang lebih baik, biasanya memiliki lebih banyak pilihan dalam menentukan sekolah. Mereka bisa masuk ke lingkungan yang fasilitasnya lebih lengkap, yang pada akhirnya memberikan mereka peluang lebih besar untuk berkembang. Sementara untuk anak-anak yang berasal dari latar belakang pendidikan yang lebih terbatas, seringkali mereka tidak memiliki banyak pilihan. Mereka harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada, meskipun sebenarnya kemampuan mereka belum tentu berbeda. Di sini terlihat bahwa pendidikan bukan hanya soal belajar di kelas, melainkan soal bagaimana akses dan kesempatan itu didistribusikan dalam masyarakat. Kalau kita lihat lebih jauh, kondisi ini bisa membuat perbedaan itu terus berulang. Yang sejak awal sudah punya akses lebih baik akan semakin berkembang, sedangkan yang terbatas harus terus berjuang lebih keras hanya untuk mendapatkan kesempatan yang sama. Pendidikan memang sering dianggap sebagai jalan untuk memperbaiki kehidupan seseorang. Banyak sekali orang yang percaya bahwa sekolah bisa menjadi tempat untuk meraih masa depan yang lebih baik. Namun kenyataannya, kesempatan dalam pendidikan masih belum sepenuhnya merata. Siswa yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang lebih baik biasanya memiliki lebih banyak pilihan. Mereka bisa memilih sekolah dengan fasilitas yang lebih lengkap, lingkungan belajar yang lebih nyaman, dan juga peluang yang lebih besar. Sedangkan untuk siswa yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang terbatas atau kurang mampu, seringkali harus menerima pilihan yang ada. Walaupun mungkin fasilitas dan dukungannya tidak sebaik sekolah yang lain, padahal kemampuan seseorang tidak harus ditentukan oleh kondisi ekonominya. Ada banyak siswa yang sebenarnya cerdas dan punya semangat belajar yang tinggi, tetapi tidak mendapatkan dukungan yang cukup. Disinilah kadang pendidikan secara tidak langsung mencerminkan kondisi sosial di masyarakat. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat untuk mengurangi kesenjangan sosial, terkadang malah memperlihatkan bahwa akses dan kesempatan setiap orang memang berbeda. Fenomena ini juga bisa memengaruhi cara siswa dalam melihat dirinya sendiri. Siswa yang berada di lingkungan yang lebih mendukung biasanya lebih mudah percaya diri dan
berani bermimpi besar. Sedangkan untuk siswa yang terus merasa tertinggal, bisa mulai merasa minder, kurang mampu, bahkan merasa bahwa dirinya tidak punya peluang sebesar orang lain. Hal-hal seperti ini sering tidak terlihat secara langsung, tapi dampaknya sangat besar terhadap siswa dalam jangka waktu yang cukup panjang. Yang selanjutnya adalah dampak yang ditimbulkan yang dapat memengaruhi kehidupan siswa. Menurut aku pribadi, dampak terbesar dari fenomena ini bukanlah hanya soal nilai atau prestasi, tetapi tentang bagaimana siswa memandang masa depannya. Ada siswa yang dari awal sudah merasa bahwa dirinya punya banyak kesempatan, mereka didukung oleh lingkungan yang membuat mereka yakin bahwa mereka bisa sukses. Namun, di samping itu, ada juga siswa yang sejak awal sudah merasa tertinggal. Kadang bukan karena mereka malas atau tidak pintar, tetapi karena mereka tidak punya dukungan yang sama dari siapapun. Hal seperti ini bisa memengaruhi semangat belajar seseorang. Ketika seseorang merasa lingkungannya tidak mendukung, lama-kelamaan ia bisa merasa kehilangan motivasi. Ia merasa usahanya tidak akan cukup untuk mengejar ketertinggalannya. Padahal sebenarnya setiap siswa punya potensinya masing-masing. Selain itu, perbedaan kondisi pendidikan juga bisa memengaruhi hubungan sosial antar siswa. Gak jarang muncul tanggapan sekolah tertentu lebih unggul dibanding sekolah lainnya. Dari situ muncul sebuah stereotip dan penilaian sosial yang akhirnya membuat sebagian siswa merasa rendah diri. Menurut aku, hal ini cukup disayangkan karena pada akhirnya pendidikan harusnya membantu manusia berkembang bersama, bukan menciptakan jarak sosial di antara siswanya. Dari pembahasan di atas, aku jadi sadar bahwa pendidikan bukan hanya soal datang ke sekolah lalu mendapatkan nilai. Lebih dari itu, pendidikan juga berbicara tentang kesempatan, lingkungan, dukungan, dan bagaimana seseorang diberi ruang untuk terus berkembang. Setiap siswa sebenarnya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan juga nyaman. Namun dalam kenyataannya masih banyak sekali perbedaan yang dirasakan oleh setiap siswa di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Menurut aku, hal yang paling penting adalah bagaimana kita mulai menyadari bahwa tidak semua siswa memulai perjalanan dari titik yang sama. Ada yang sejak awal sudah memiliki banyak dukungan, tetapi ada juga yang dari awal harus terus berjuang keras untuk mendapatkan kesempatan yang sama. Karena itu, pendidikan seharusnya tidak hanya fokus pada hasil akhir, tetapi juga memperhatikan bagaimana siswa dan siswinya bisa mendapatkan kesempatan yang lebih adil untuk terus berkembang. Semoga ke depannya pendidikan benar-benar bisa menjadi tempat yang membantu semua siswa tumbuh tanpa merasa dibedakan oleh kondisi sosial maupun ekonomi mereka. Dadah!